Oke, untuk masalah kesulitan sebenarnya sebelum saya atau awal-awal saya masuk organisasi saya masih sangat sulit untuk mengatur waktu. Namun seiring berjalannya waktu juga saya banyak belajar di organisasi. Halo, selamat datang di podcast Semakin. Podcast yang membahas topik-topik menarik tentang dunia perkuliahan, organisasi, dan kehidupan mahasiswa. Nah, kali ini saya Regi Salim yang hari ini akan memandu obrolan kita kali ini. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Ketua Umum Himaki Katiba Untat Kak Muhammad Rafi Fatuludin. Oke, Kak Rafi, terima kasih sudah menyempatkan hadir hari ini. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin relevan bagi mahasiswa, khususnya yang aktif berorganisasi. Nah, apakah kelembagaan atau organisasi itu menghambat akademik? Ini adalah pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh sebagian mahasiswa. Di satu sisi, organisasi memberikan pengalaman berharga, tetapi di sisi lain juga dikhawatirkan bahwa keterlibatan dalam organisasi dapat mengganggu akademik. Di kalangan mahasiswa seringkali ada anggapan bahwa terlibat aktif dalam organisasi bisa menghambat prestasi akademik. Ada yang berpendapat bahwa tanggung jawab organisasi bisa menyita banyak waktu dalam hal akademik. Nah, menurut ketua sendiri, apakah pandangan tersebut benar? Bagaimana pendapat ketua tentang kemungkinan adanya hambatan akademik dalam organisasi? Oke, pertanyaannya memang sudah sangat jelas dan sudah sangat sering dinyatakan atau disampaikan oleh teman-teman mahasiswa yang ingin ikut dalam organisasi. Nah, menurut pandangan saya sendiri, organisasi merupakan penghambat akademik. Menurut saya itu tidak. Kenapa? Karena itu tergantung dari mindset orang-orang yang ingin ikut dalam organisasi. Jadi sebenarnya organisasi ini bisa jadi pelengkap untuk akademik, karena seperti yang sudah dijelaskan dari beberapa orang juga bahwa semua yang kita peroleh dari organisasi itu sangat berguna di akademik kita sendiri. Jadi itu dia, organisasi ini juga merupakan suatu indeks yang penting dalam kita menjalankan akademik. Mungkin itu. Oke, sangat benar. Ya, jadi menurut ketua sendiri, organisasi tidak selalu menghambat ya. Mengatur waktu antara kegiatan organisasi dan akademik tentu tidak mudah, terutama bagi mereka yang memiliki tanggung jawab besar di organisasi. Oke, bagaimana ketua sendiri mengatur waktu antara kegiatan di himpunan dan kegiatan perkuliahan? Apakah pernah merasa kesulitan dan bagaimana mengatasinya? Oke, untuk masalah kesulitan sebenarnya sebelum saya atau awal-awal saya masuk organisasi saya masih sangat sulit untuk mengatur waktu. Namun seiring berjalannya waktu juga saya banyak belajar di organisasi bahwa salah satu kunci mengatur waktu itu yaitu manajemen waktu. Nah, di mana saya membuat jadwal mingguan mungkin seperti kayak kegiatan-kegiatan akademik dan organisasi. Namun yang jadi skala prioritas adalah kegiatan akademik. Dan saya juga tidak melupakan bahwa saya punya tanggung jawab yang harus saya emban di organisasi. Mungkin itu, saya buat jadwal mingguan, tapi skala prioritas dulu yaitu tugas perkuliahan. Setelah itu menjalankan tanggung jawab di organisasi. Karena tujuannya kita datang ke sini datang untuk kuliah, bukan datang hanya hidup kayak foya-foya atau santai-santai saja. Nah, oke, jadi dengan manajemen waktu yang baik, kau merasa bisa aktif di keduanya. Nah, menurut ketua sendiri, bagaimana peran organisasi ini? Apakah lebih sebagai dukungan atau beban dalam kehidupan akademiknya anggota? Menurut saya, seperti yang saya jelaskan di pertanyaan sebelumnya, bahwa organisasi ini bisa menjadi pelengkap bagi akademik. Otomatis organisasi ini merupakan suatu bisa jadi dukungan untuk kita dalam menjalankan akademik, mulai dari pengalaman kita berkomunikasi, mengutarakan pendapat, itu kan sangat diperlukan dalam perkuliahan. Karena seperti misalnya kayak kita presentasi di kelas, kita butuh yang namanya retorika.
menyampaikan sesuatu dengan baik dan benar. Mungkin itu menjadi dukungan lah. Oke, jadi memang kegiatan organisasi memang sangat mendukung ya. Aktivitas organisasi tentu memberikan pengaruh yang besar dalam perkembangan diri baik secara positif maupun negatif. Nah, ini bisa dalam bentuk keterampilan yang didapat atau justru waktu belajar yang terganggu. Nah, dari pengalaman ketua sendiri, apa saja keterampilan yang ketua dapatkan dari organisasi yang bermanfaat untuk akademik? Dan pernahkah merasa sisi negatifnya nih? Untuk sisi positifnya dulu ya, mungkin keterampilan yang saya peroleh itu banyak sekali, seperti yang saya jelaskan bahwa saya bisa berkomunikasi dengan banyak orang, berkomunikasi di depan banyak dosen juga, berkomunikasi di masyarakat pun begitu. Nah, saya juga mendapatkan suatu keterampilan yaitu mampu mengemban tanggung jawab hingga mau dekatkan ikut pengurusan. Itu merupakan suatu keterampilan yang tentu belum bisa dimiliki oleh orang lain. Namun di masa-masa kesulitan juga kadang kita kayak terganggu waktunya karena ada juga kegiatan organisasi yang betul-betul deadline, terus kita juga ada tugas kuliah, jadi itu kesulitan yang saya alami. Mungkin itu. Oke, menarik sekali keterampilannya, apalagi kalau bisa mendukung akademik. Banyak mahasiswa yang ingin aktif berorganisasi, namun takut akademiknya akan terganggu gitu. Pengalaman dari mahasiswa yang sukses menyeimbangkan keduanya pasti sangat bermanfaat sekali. Nah, apa saran ketua bagi mahasiswa yang ingin terlibat di organisasi tanpa mengorbankan akademiknya mereka? Apakah ada tips yang bisa mereka terapkan gitu? Oke, mungkin tipsnya dari saya pribadi, saya tidak masuk di banyak organisasi, cukup 2 organisasi saja. Karena kita juga datang ke kampus untuk kuliah, untuk belajar, untuk menjadi juga orang sukses begitu. Nah, saran dari saya yaitu ikuti saja cukup 2 organisasi dalam kampus. Karena kalau terlalu banyak juga pasti akademiknya pasti jadi korban. Otomatis ya itu gagal dalam organisasi, gagal juga dalam akademik. Dan satu juga tips dari saya, sesekali berani menyampaikan bahwa saya tidak mau ikut ini, tidak mau ikut ini, karena terlalu banyak yang bertanggung jawab itu sama saja mengorbankan banyak waktunya teman-teman. Mungkin itu. Oke, saran yang sangat bagus ya. Terutama untuk mereka yang baru mulai aktif di organisasi. Mungkin saran-saran tersebut bisa diterapkan sama teman-teman. Nah, dari beberapa kasus banyak yang mengatakan bahwa pengalaman organisasi itu membantu mempersiapkan diri untuk dunia kerja. Namun pertanyaannya adalah apakah manfaat ini sepadan dengan resiko hambatan akademik? Seberapa besar menurut ketua peran organisasi dalam persiapan dunia kerja? Apakah ini cukup penting dan untuk dipertimbangkan meskipun mungkin mempengaruhi studi gitu? Eh, Menurut saya ini sebenarnya perkuliahan ini kita ini datang ke kampus kan seperti yang sudah saya jelaskan, kita datang ke kampus untuk menyelesaikan studi dan organisasi ini menjadi pendukung. Nah, tentu menentukan prioritas bisa dilakukan dengan memilih urgensi mana terlebih dahulu. Misal minggu depan kita ada ujian, nah kita harus prepare terhadap kegiatan perkuliahan itu, kegiatan akademik itu. Kita kesampingkan 2 organisasi, namun tidak melupakan tanggung jawab. Karena tanggung jawab juga merupakan penilaian untuk aspek kepribadian kita juga. Mungkin begitu. Jadi kita menentukan yang mana dulu prioritas. Gitu. Jadi mesti ada resikonya organisasi tetap memberi nilai tambah Ya. untuk persiapan dunia kerja. Ya, organisasi juga merupakan pendukung juga untuk dalam dunia kerja, karena di organisasi kita diadakan banyak hal yang kita tidak dapatkan di dalam kelas. Mungkin itu. Oke, jadi seperti kasus-kasus yang lain, seringkali mahasiswa berada dalam situasi di mana akademik dan organisasi berbenturan. Nah, dan harus menentukan prioritas. Menurut ketua, bagaimana seharusnya mahasiswa menentukan prioritas ketika dihadapkan pada pilihan antara tugas akademik dan tanggung jawab dalam organisasi? Skala prioritas.
skala prioritas tentu yang jadi prioritas adalah perkuliahan. Organisasi yang merupakan pendukung. Organisasi itu pelengkap dalam kegiatan kita di kampus. Gitu. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan akademik, kita menentukan skala prioritas itu akademik terlebih dahulu. Kemudian kita masuk di jalan organisasi. Karena tujuan kita yaitu menyelesaikan studi, sedangkan organisasi tadi yang saya bilang adalah suatu pelengkap ataupun pendukung untuk kita terjun di dunia kerja ataupun di masyarakat luas. Ini dulu. Oke, jadi intinya sangat penting untuk mahasiswa itu untuk menyeimbangkan antara keduanya. Oke, terima kasih buat ketua atas insight-insightnya yang sangat berharga. Dan dari obrolan ini kita jadi tahu bahwa organisasi memang tidak selalu menghambat kegiatan akademiknya teman-teman. Nah, tapi justru bisa mendukung jika diatur dengan baik. Nah, salah satu hal menarik yang saya tangkap hari ini itu adalah bagaimana organisasi bisa memperkaya keterampilan teman-teman semua, asal kita bisa menyeimbangkannya. Semoga dari podcast ini teman-teman semakin termotivasi untuk berorganisasi sambil tetap menjaga prestasi akademik. Yuk mulai mencoba untuk mengatur kehidupan antara organisasi dan akademik serta mengatur bagaimana waktu kita untuk akademik kita dan organisasi kita. Nah, terima kasih ketua. Sama-sama saudaraku. Jangan lupa untuk tetap ikuti episode podcast selanjutnya karena masih banyak hal-hal menarik yang akan kami bahas. Oke, terima kasih.